Shalom umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita sampai kepada pembacaan perenungan kita dalam kitab 1 Samuel pasal 10 sampai pasal 12. Dan mari kita terus akan membuka hati kepada Tuhan untuk kita belajar dari pembacaan-pembacaan kita dari kitab 1 Samuel ini. Kemarin kita sudah berbicara tentang pertemuan Saul dengan Samuel. Dan Saul telah memberitahukan kepada Samuel bahwa dia akan diurapi. Dan kita masuk kepada pasal 10 pada saat akhirnya setelah Saul dan Samuel hanya berdua saja, bujangnya sudah mendahului dia. Dan kita melihat apa yang terjadi di ayat yang pertama dan ayat yang kedua saya ingin bacakan kepada saudara. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Dan perkenanan Tuhan turun kepada Saul, dan melalui Samuel akhirnya dia boleh mengalami pengurapan. Dan selanjutnya Samuel berkata kepada Saul bahwa dia akan menjumpai ada 3 tanda, sehingga Saul akan betul-betul tahu bahwa apa yang dilakukan Samuel adalah menurut kehendak dari Tuhan. Dan tandanya itu ada 3. Yang pertama, dia akan berjumpa dengan 2 laki-laki yang akan memberitahukan kepadanya bahwa keledai-keledai betina yang hilang dari ayahnya itu sudah ditemukan. Dan kemudian yang berikutnya dia akan bertemu juga dengan 3 orang laki-laki di pohon Tarbantin Tabor. Dan 1 orang membawa 3 anak kambing, 1 orangnya lagi membawa 3 ketel roti, dan 1 orangnya lagi membawa sebuyung anggur. Dan dikatakan bahwa dia akan menerima 2 ketel roti. Dan kemudian berikutnya dia akan berjumpa dengan serombongan nabi pada saat dia berada di Gibea Allah, di tempat di mana pertahanan atau kubu dari pasukan Filistin itu berada. Dan dikatakan di sana bahwa dia akan berjumpa dengan serombongan nabi, dan pada saat rombongan nabi itu kepenuhan dengan roh nabi itu adalah roh Allah, atau yang kita dalam perjanjian baru Roh Kudus, maka Saul juga akan ikut mengalami kepenuhan roh nabi itu, dan dia akan berkata-kata seperti nabi. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, "Maka Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain." Dan ayat yang ke-7, "Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau." Pesan Samuel bahwa pada saat roh Allah akan turun atas dia, maka dia dapat melakukan apa saja, dan pasti Tuhan akan memimpin, Allah akan memimpin dia. Dan ini juga berbicara kepada orang-orang pilihan Tuhan. Dan pada perjanjian lama memang hanya orang-orang tertentu, tetapi perjanjian baru Tuhan katakan kita yang dipilih oleh Tuhan, kita juga diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ada hal-hal tertentu, ada waktu-waktu tertentu di mana Roh Kudus bisa turun di atas kita dan memakai kita juga untuk melakukan perkara-perkara Allah melalui kita. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan Samuel kepada Saul, yaitu dia harus pergi ke Gilgal setelah itu, dan dia harus menunggu Samuel di sana 7 hari. Lalu Samuel akan ke sana dan berjumpa dengan dia, dan akan melakukan apa yang harusnya Tuhan perintahkan untuk disampaikan kepada Saul. Dan ayat yang ke-9, sedang ia berpaling untuk pergi, Saul berpaling dan meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Kita melihat bahwa kalau Tuhan sudah memilih seseorang, maka dia seperti di Yesaya katakannya bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru.
Tuhan juga akan memberikan rohnya, dan itu terjadi bagi umat Tuhan, dan itu juga bisa terjadi kepada saya dan saudara. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Tuhan yang selalu memperlengkapi umatnya dan memperlengkapi siapapun yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan yang khusus bagi Tuhan. Dan kita melihat bahwa pasal 10 ini di ayat 17 sampai ayat 27, kemudian Samuel memanggil orang-orang Israel untuk kumpul di Mizpah, dan mereka berada bersama-sama di sana. Lalu kemudian mulailah ada pengundian. Dan pengundiannya adalah pertama dilakukan pengundian di sana, dan terpilih waktu pengundian untuk memilih siapa yang akan menjadi raja. Dan terpilihlah dari suku Benyamin, dan itu adalah suku Saul. Lalu kemudian berikutnya dari suku Benyamin ini akhirnya terpilihlah kaum keluarga Matri, dan itu adalah juga kaum keluarga dari Saul. Dan kemudian secara perorangan dipilih, dan akhirnya undian itu tertuju kepada Saul bin Kis. Dan ada hal yang menarik ya, karena dari awal pada saat Saul mengatakan bahwa engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, dia bilang, siapakah saya? Saya juga adalah dari suku Benyamin, suku yang terkecil. Kita tahu bahwa Benyamin hampir punah, saudara, pada saat mereka orang Israel menyerbu Benyamin, karena orang-orang Dursila yang ada di Benyamin ya, yang melakukan hal yang sangat menjadi murka Tuhan turun atas mereka. Dan mereka hampir punah ya, dan kemudian jadi mereka sudah silang, sudah bukan sepenuhnya, tetapi mereka sudah akhirnya yang tersisa itu kawin dengan orang-orang dari suku yang lain. Dan Saul menyadari hal itu, tetapi kemudian mereka bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan bilang dia ada di sana. Karena waktu terpilih dicari-cari Saul tidak ada. Dan waktu Samuel bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa dia ada bersembunyi di tengah-tengah di barang-barang. Dan kemudian ayat 23 dikatakan, berlarilah orang ke sana dan mengambilnya ia dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Nah, ini bukan cuma pernyataan kira-kira, tetapi ini sudah terbukti karena orang Israel berkumpul bersama-sama, dan orang boleh tahu bahwa dia adalah yang terbaik yang sudah dipilih oleh Tuhan. Walaupun Tuhan pakai cara-cara yang diterima oleh semua, yaitu dengan undian. Dan kita melihat bahwa Tuhan sangat adil. Tuhan juga tidak bekerja sepihak, saudara. Tapi Tuhan ingin bahwa itulah menjadi kehendak Tuhan, dan mereka juga bisa sepakat semuanya bersama-sama. Dan Samuel pada saat itu menjelaskan kepada orang Israel hak-hak kerajaan dan hal yang berkaitan dengan mereka yang meminta raja. Itu berarti Israel akan berubah menjadi kerajaan, dan dalam kerajaan dipimpin oleh raja, itu berarti bahwa ada manusia yang akan menjadi pemimpin. Tetapi tetap bahwa Samuel mengatakan bahwa mereka tetap harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. Dan ayat 26 dan 27 di situ kita melihat ada juga yang menarik, saudara, dan ini boleh menjadi kekuatan atau dorongan dan menjadi kesadaran bagi kita. Kalau kita dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin, selalu ada dua kelompok yang berbeda, ada satu mendukung tapi satu mencela, dan itu sudah di mana-mana, saudara, bahkan sampai sekarang ini. Kita baca dari ayat 26 dikatakan, Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Nah, itu berarti Tuhan yang mengirimkan orang menjadi satu tim dengan Saul. Dan ini menjadi kekuatan, saudara, orang yang saya katakan kelompok yang positif, yang mendukung sudah pasti, karena mereka satu visi dan berjalan bersama-sama, karena mereka adalah orang-orang yang sudah digerakkan hatinya oleh Allah. Dan ayat 26, tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tapi ia pura-pura tuli. Nah, itu, saudara, yang dilakukan oleh Saul. Dan di kelompok yang kedua, yaitu yang dimasukkan di sini orang-orang Dursila. Dan masakan orang ini dapat, yang meragukan kemampuan dan juga mungkin meragukan apa yang dapat Tuhan lakukan bagi dia. Dan orang-orang yang cuma melihat manusia secara manusianya saja. Dan lalu dikatakan mereka menghina. Itu kata-kata penghinaan itu lebih tajam dari pukulan ya.
dan tidak membawa persembahan, sudah menghina, tidak mendukung lagi ya, tidak memberi persembahan, itu berarti ya tidak menolong sama sekali. Dan selalu ada dua pihak ini di dalam setiap kepemimpinan, bahkan kepemimpinan dari Tuhan. Sebab itu seorang pemimpin mari besar hati, dan sebagai orang yang ditaruh oleh Tuhan di dalam kepemimpinan, mari juga kita berhati-hati, bersama-sama berhati-hati. Kita belajar dari sini. Lalu sekarang kita masuk kepada pasal yang ke-11, dan itu tentang Saul menyelamatkan Yabesi. Dan kita tahu kalau Tuhan sudah memilih seorang pemimpin, Tuhan tidak akan mempermalukan. Tuhan akan membuktikan bahwa inilah pemilihan dari Tuhan. Walaupun apa yang dihadapi adalah persoalan besar, tapi justru persoalan-persoalan itu akan lebih memperteguh terhadap pemilihan Tuhan, panggilan Tuhan, dan karya Tuhan di dalam kehidupan, di dalam kepemimpinan seseorang. Dan kita melihat pasal 11 ayat 1, maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Kita melihat bahwa orang Yabes Gilead itu orang Israel, itu memang dari sononya udah takut karena apa yang dilakukan oleh Nahas orang Amon itu kepada bangsa Israel, sehingga tanpa penyerangan baru ancar-ancar saudara berkemah di dekat mereka. Mereka sudah langsung bilang, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Mentalitas kalah itu sudah ada. Dan ayat yang kedua, tetapi Nahas orang Amon itu dan musuh, kalau kita melihat siapa yang akan diserang itu sudah mentalitas menangnya sudah tidak ada, dia akan lebih sombong. Dan ini dikatakan oleh Nahas orang Amon itu, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil, dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Saudara lihat bahwa begitu bengisnya si Nahas ini, orang Amon ini ya, terhadap bangsa Israel, dan kata-kata aku akan mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya dipermalukan. Kalah iya saudara, tetapi kalau dipermalukan seperti ini, saudara bisa bayangkan setiap orang Israel mata satunya sudah hilang karena dicungkil oleh musuh. Itu sesuatu yang memalukan, tapi Tuhan, puji Tuhan ya, tidak melakukannya. Walaupun Israel minta waktu 7 hari, dan ini adalah waktu yang dipakai oleh bangsa Israel. Mereka mengirim kabar ke semua suku-suku yang ada. Lalu kemudian Israel mulai menangis. Dan pada saat itu kabar juga sampai kepada daerah dari Saul, yaitu di Gibeah. Pada saat dia datang dan melihat orang Israel menangis, kemudian dia bertanya kepada mereka apa yang terjadi, dan mereka menceritakan hal itu, dan itu membuat Saul menjadi marah. Dan dikatakan ayat 6, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalanya amarahnya dengan sangat. Dan kemudian dia mulai memberitahukan kabar kepada semua suku dan mengajak mereka untuk berkumpul bersama-sama untuk berperang. Dan karena orang Israel takut, dan Tuhan juga membuat mereka jadi seperti itu, sehingga mereka sama-sama kompak. Kadang-kadang ada persoalan membuat ada juga hal yang baik, yaitu untuk membuat mereka bersatu, dan mereka berkumpul bersama-sama, dan kemudian Saul memimpin penyerangan atas orang Amon itu, dan seperti nama rajanya Nahas, dan dia akhirnya mengalami nasib naasnya dia ya. Dan semua mereka terpukul kalah dengan strategi yang sudah diatur oleh Saul, yang saudara dapat baca di pasal 11 ini. Dan sungguh menarik saudara, seperti film-film ya, serupanya film-film zaman sekarang, games dan sebagainya, mengikuti juga apa yang Tuhan lakukan di bangsa Israel dalam perjanjian lama ya. Dan kita melihat setelah ini saudara, ada hal menarik juga yang saya garis bawahi di situ, yaitu hati dari Saul sebagai seorang pemimpin yang benar, yang dari Tuhan, adalah menjaga agar jangan sampai satu di antara mereka pun ada yang korban, setidak baiknya apapun ya orang yang ada di dalam kelompoknya. Ayat 12 kita melihat, lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Nah, seperti biasa saudara ya, kalau melihat pemimpin yang melakukan hal yang wow, semua mendukung. Seperti Tuhan Yesus, bahkan ada yang bilang, aku mau mati untuk engkau. Nah, tetapi pada saat dalam keadaan susah, biasanya orang semua pada lari. Tapi ini kenyataan, mereka meminta kepada Samuel, siapa itu kita membunuh? Karena lihat,
Saul sudah memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi coba lihat tanggapan dari Saul. Bukan Samuel yang menjawab, tetapi Saul yang menjawab. Ayat 13, tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Positive thinking, dan itulah harus dipelajari oleh setiap pemimpin. Kita biasa berhadapan dengan kelompok-kelompok yang seperti yang dikatakan di sini orang-orang Dursila itu. Tetapi yang ada kalau pemimpin yang dari Tuhan adalah penuh kasih, memaafkan, dan juga berusaha untuk membawa keselamatan kepada semuanya. Haleluya. Lalu kemudian di pasal yang ke-11 ini, kalau di pasal yang ke-10 tadi adalah pengurapan dari Tuhan, lalu kemudian ada pemilihan dari Tuhan ya. Dan ayat 15, lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini ya, melihat Saul bagaimana Tuhan memakai kehidupannya. Kemudian pasal yang ke-12, di sini dikatakan bahwa akhirnya setelah selesai di pasal 10 pengurapan, dia sudah melakukannya kepada Saul. Lalu kemudian pembuktian dari Tuhan di pasal 11, dan akhirnya mereka kumpul di Gilgal. Lalu mereka akhirnya mentahbiskan dia secara bersama-sama di hadapan semua umat Israel, dan juga mereka persembahkan korban di hadapan Tuhan. Lalu pasal yang ke-12, Samuel tahu bahwa pekerjaannya sudah selesai, pekerjaan pokok yaitu sebagai umat Tuhan, sebagai hakim, sebagai nabi, dan sebagai imam, dan itu sudah komplit ya, jabatan dari Samuel yang sudah menghantarkan dari masa hakim-hakim sebagai pemimpin, kemudian kepada raja, kerajaan raja, dan di mana raja adalah pemimpin bangsa itu, dan dia tahu sebagai kepemimpinannya dia sudah selesai. Lalu dia menyerahkan kepada raja yang ada yaitu Saul. Lalu sekarang dia akan pamit dari kepemimpinan terhadap bangsa Israel. Dan Samuel dikatakan di situ bahwa Samuel sudah tua dan beruban, dan Israel sudah punya raja. Lalu kemudian dia juga mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan umatnya, umat Israel. Dia meminta mereka menjadi hakim atas hidupnya, untuk melihat apakah dia selama dia menjadi pemimpin mereka, menjadi hakim atas mereka, dia pernah memeras bangsa Israel, ataukah pernah dia berlaku lalim terhadap mereka, dan apakah dia juga melakukan praktek suap. Dan semua bangsa mengakui bahwa Samuel telah melakukan tugasnya semua dengan baik. Dan ada 3 ayat di situ, yang ayat terakhir yang saya baca untuk hari ini tentang Samuel, dan ini sungguh luar biasa, dan biarlah ini menjadi berkat buat kita dan menjadi teladan khususnya bagi pemimpin-pemimpin pada saat melepaskan jabatan kepemimpinan. Baiklah kita belajar dari Samuel. Ayat 23, 24, 25 saya bacakan. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan baik kamu maupun rajamu. Nah, marilah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk belajar dari bangsa Israel, untuk belajar dari Samuel, dan untuk belajar, saudara, bagaimana kita harus bersikap, baik kita sebagai pemimpin maupun kita sebagai umat yang bersama-sama kita dipimpin oleh seseorang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.